Pada suatu pagi yang cerah, Delisa bergelenjalan di belakang rumahnya. Ia menyusuri sebuah bukit kecil yang indah, ditumbuhi bunga-bunga liar, berwarna-warni. Saat matanya tertuju pada sebuah bunga berwarna emas yang berkilauan, ia pun menyentuhnya. Tiba-tiba, tanah di bawah kakinya bergetar hebat. Apa ini? Seru Delisa Kejait. Dalam hitungan detik, sebuah lingkaran cahaya misterius muncul dan menyedotnya ke bawah bukit. Wush, Delisa merasa tubuhnya melayang turun perlahan, seperti daun yang jatuh dari pohon. Sampai akhirnya, plop, ia mendarat dengan lembut di atas hamparan rumput hijau yang sangat luas dan empuk. Delisa bangkit dan melihat sekelilingnya dengan takjub. Wow! Di hadapannya terhampar sebuah desa yang luar biasa unik. Rumah-rumahnya kecil berbentuk lingkaran dengan pintu bundar aneka warna, jendela-jendela bulat yang lucu, dan jalan setapak mungil yang berkelok-kelok. Wow, ini seperti dunia hobbit, bisiknya pada diri sendiri. Tiba-tiba, dari balik sebuah rumah jamur, muncul sesosok kurcaci kecil dengan jenggot hijau lebat dan topi kerucut. Selamat datang, gadis besar. Kau berada di lembah kerdil cahaya. Sapa kurcaci itu dengan suara beratnya. Aku? Siapa? Di mana tepatnya ini? Tanya Delisa. Masih bingung. Kami para kurcaci hobbit hidup damai di sini. Sampai sebuah bahaya besar datang. Jelas, si kurcaci tua. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras dari kejauhan. Boom! Para kurcaci lain yang sedang beraktivitas langsung berlarian panik ke segala arah. Seorang kurcaci muda berlari menghampiri mereka dengan wajah cemas. Cahaya bintang kami dicuri. Tanpa itu, tanaman kami akan layu dan rumah kami akan runtuh. Teriaknya panik. Cahaya bintang? Apa itu? Tanya Delisa penasaran. Kurcaci muda itu menunjuk ke langit. Di atas sana ada sebuah bintang besar yang biasanya bersinar terang, kini tampak sangat redup dan nyaris padam. Bintang itu yang memberi energi pada seluruh lembah kami. Tapi sekarang cahayanya hampir hilang. Jelasnya dengan sedih. Melihat kepanikan dan kesedihan para kurcaci, Delisa merasa hatinya tergerak. Dengan mantap. Ia main gangguk. Kalau begitu, biar Delisa bantu, katanya bersemangat. Seketika, para kurcaci yang tadinya ketakutan langsung bersorak gembira. Mereka mengerumuni Delisa, menaruh harapan besar padanya. Kurcaci tua kemudian memberikan sebuah peta kecil berbentuk gulungan yang sangat lucu kepada Delisa. Cahaya bintang diambil oleh makhluk bayangan yang bersembunyi di hutan lampu remang. Jelasnya sambil menunjuk arah di peta. Tanpa ragu, Delisa memulai perjalanannya. Ia memasuki hutan mini yang ajaib, di mana pohon-pohonnya hanya setinggi pinggangnya. Di antara pepohonan itu, lampu-lampu kecil berwarna-warni beterbangan seperti kunang-kunang. Indah sekali, tapi juga sedikit menakutkan, gumam Delisa. Tiba-tiba, sebuah cahaya kecil berpendar terang tepat di dekat wajahnya, membuatnya sedikit terkejut. Dari dalam cahaya itu, muncullah sesosok peri mungil yang bersayap. Halo, manusia besar. Aku Luma, peri cahaya. Aku akan membantumu, katanya dengan suara riang. Delisa tersenyum senang karena kini ia punya teman seperjalanan. Luma memimpin Delisa menuju sebuah jembatan kaca transparan yang menggantung di atas sungai berwarna pelangi. Pemandangannya sungguh menakjubkan. Hati-hati, jembatan ini hanya akan muncul kalau kamu percaya diri. Kalau kamu ragu sedikit saja, jembatan ini akan hilang, bisik Luma. Delisa menarik napas dan melangkahkan kakinya dengan hati-hati. Kaca jembatan itu berkilau indah di bawah telapak kakinya. Namun, saat ia melihat ke bawah, ke arah sungai yang dalam, rasa takut mulai menyelimutinya. Seketika, sebagian jembatan di depannya mulai memudar dan hampir menghilang. Aku harus berani, serunya menyemangati diri sendiri. Ia memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah maju dengan mantap dan penuh keyakinan. Ajaib, jembatan itu kembali bersinar terang. Dan akhirnya,
ia berhasil menyeberang dengan selamat. Setelah melewati jembatan, mereka tiba di depan sebuah goa hitam yang besar. Pintu masuknya terbuat dari batu yang bentuknya menyerupai wajah monster yang menyeramkan. Suasananya begitu mencekam. "Hati-hati, makhluk bayangan tinggal di dalam sini," kata Luma dengan suara pelan. Delisa memberanikan diri dan masuk perlahan ke dalam goa yang gelap. Di tengah goa, ia melihat sebuah bola cahaya emas yang indah. Cahaya bintang. Jangya. Cahaya itu terkurung di dalam sebuah sangkar yang terbuat dari bayangan tebal. Tiba-tiba, dari kegelapan, muncullah makhluk besar yang seluruh tubuhnya terbuat dari asap hitam. "Siapa yang berani masuk ke wilayahku?" geram makhluk bayangan itu. "Aku datang untuk mengambil cahaya bintang. Para kurcaci membutuhkannya," jawab Delisa dengan berani. Makhluk itu menyeringai. "Aku mengambilnya karena dunia kurcaci pernah mengusirku," balasnya marah. Delisa menatapnya dengan iba. "Tapi membalas dengan kegelapan tidak akan membuatmu bahagia," katanya lembut. Makhluk itu terdiam. "Kamu bisa tinggal di lembah kurcaci. Mereka mau memaafkanmu, asal kamu juga mau berubah," lanhut Delisa. Saat itu, cahaya bintang di dalam sangkar berdenyut lembut, seolah setuju. Perlahan, makhluk bayangan itu mengecil, dan bentuknya berubah menjadi makhluk kecil yang terbuat dari asap lembut, yang tidak lagi menakutkan. Aku cuma kesepian," bisik makhluk bayangan kecil itu dengan suara sedih. Delisa tersenyum hangat padanya. "Kalau begitu, kita bisa berteman," katanya sambil mengulurkan tangan. Makhluk kecil itu tampak terkejut. Lalu dengan ragu, ia menyentuh tangan Delisa. Ia kemudian membuka sangkar bayangan yang mengurung cahaya bintang. Seketika, bola cahaya emas itu kembali berkilau terang dan langsung melesat terbang tinggi ke langit, menyatu kembali dengan bintang besar di atas lembah. Langit yang tadinya redup kini kembali bersinar terang benderang. Lembah kerdil cahaya telah selamat. Delisa kembali ke lembah kurcaci bersama teman barunya, Luma si peri, dan makhluk bayangan kecil. Para kurcaci bersorak-sorai penuh sukacita saat melihat bintang mereka kembali bersinar terang. Seluruh lembah kembali hidup dan berwarna. "Kau telah menyelamatkan kami. Dunia kami hidup kembali," kata kurcaci tua dengan wajah bahagia. Untuk merayakan kemenangan ini, mereka mengadakan pesta besar. Meja-meja kecil dipenuhi dengan makanan mini yang lezat. Musik lucu dimainkan, dan lentera warna-warni digantung di seluruh desa, menciptakan suasana yang sangat meriah. Delisa tertawa bahagia, menari, dan bermain bersama Timon-men barunya dari dunia kurcaci. Di tengah kemeriahan pesta, sebuah cahaya emas tiba-tiba muncul lagi di kaki Delisa, membentuk sebuah lingkaran seperti saat ia datang. "Inilah portal pulangmu, Delisa. Terima kasih sudah menolong kami," kata Luma sambil memeluknya. Delisa merasa sedikit sedih harus berpisah, tapi ia juga senang karena petualangannya berakhir bahagia. Ia melambaikan tangan kepada semua teman-teman barunya. "Aku akan kembali suatu hari nanti," janjinya. Tubuhnya perlahan terangkat oleh cahaya itu ke atas, dan plop, ia kembali muncul di bukit belakang rumahnya. Seolah tidak ada waktu yang berlalu. Sejak hari itu, Delisa tahu bahwa di balik hal-hal yang tampak biasa, kadang dunia kecil justru menyimpan petualangan yang paling besar dan tak terlupakan. Petualangan berikutnya telah menantinya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe ya.